Tak main-main, Spanyol siap boikot Piala Dunia 2026 kalau Israel lolos kualifikasi. Bayangin aja guys, salah satu tim raksasa Eropa yang jadi favorit juara, yaitu Spanyol, ngancam bakal cabut dari Piala Dunia 2026 kalau Israel berhasil lolos. Gila kan? Turnamen yang harusnya penuh adu skill bisa jadi panas sebelum kick-off dimulai. Nah, di berita ini kita bakal bahas detail ancamannya, kondisi tim Israel sekarang, sampai sikap FIFA yang lagi serba salah. Jadi jangan kemana-mana, dengerin sampai habis, dan jangan lupa kasih komentar seru kamu di bawah plus subscribe biar gak ketinggalan update panas berikutnya. Timnas Spanyol lagi jadi sorotan dunia. Bukan karena performa buruk atau drama internal, tapi karena sikap keras mereka soal isu politik internasional. Bayangin, Spanyol terang-terangan ancam bakal boikot Piala Dunia 2026 kalau Israel berhasil tembus kualifikasi. Ancaman ini jelas bikin gempar, bukan cuma di Eropa, tapi juga di seluruh dunia sepak bola. Kenapa ini jadi heboh banget? Karena Spanyol itu bukan tim ecek-ecek. Mereka adalah juara dunia 2010, juara Eropa 3 kali, dan sekarang lagi dihuni bintang muda yang gila banget potensinya. Ada Lamine Yamal yang masih remaja tapi udah jadi sorotan Barcelona dan dunia. Ada Pedri sang playmaker cerdas, plus Gavi yang dikenal ngotot abis di lapangan. Mereka bertiga jadi simbol generasi baru sepak bola Spanyol. Artinya, kalau Spanyol sampai absen, bukan cuma hilang satu peserta, tapi hilang tontonan utama yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita bahas Israel. Timnas mereka sebenarnya bukan tim langganan Piala Dunia. Bahkan terakhir kali mereka tampil di panggung terbesar itu tahun 1970, lebih dari 50 tahun lalu. Nah, di kualifikasi Eropa kali ini, Israel lumayan mengejutkan. Mereka ada di posisi ketiga grup, cuma beda 6 poin dari Norwegia yang lagi mimpin klasemen. Hebatnya, mereka sejajar poin sama Italia, juara Euro 2020 lalu, yang lagi ada di posisi kedua. Jadi peluang Israel buat lolos tuh masih terbuka, entah lewat tiket otomatis atau minimal playoff. Dan pertandingan paling krusial mereka adalah tanggal 14 Oktober tahun 2025 nanti di Udine, Italia. Laga lawan Italia ini bisa jadi pintu masuk sejarah baru buat Israel. Kalau mereka menang, jalan ke Piala Dunia makin lapang. Kebayangkan gimana panasnya tensi pertandingan itu. Tapi masalahnya, kalau Israel beneran lolos, bukan cuma Spanyol yang ngancem boikot. Ada potensi negara lain ikut-ikutan. Hal ini mirip dengan kasus Rusia beberapa tahun lalu, yang akhirnya dilarang tampil di kompetisi internasional karena konflik geopolitik. Bedanya, kali ini FIFA masih dilema. Mereka selama ini selalu bilang netral, gak mau ada intervensi politik ke dalam olahraga. Tapi kalau Spanyol dan negara-negara besar Eropa lain benar-benar cabut, Piala Dunia 2026 bisa kehilangan daya tarik yang gila-gilaan. Coba bayangin, Piala Dunia tanpa Spanyol. Gak ada tiki-taka, gak ada permainan cepat yang selalu bikin lawan kewalahan. Gak ada kesempatan ngeliat duel Yamal atau Pedri lawan bintang besar lain kayak Mbappe atau Vinicius. Turnamen yang harusnya jadi puncak pesta bola bisa berubah hambar. Fans jelas bakal kecewa. Reaksi publik pun udah meledak di media sosial. Di platform X, yang dulu Twitter, tagar boikot Israel PD 2026 udah sempat trending. Banyak banget netizen, terutama dari Eropa dan Timur Tengah, yang dukung sikap Spanyol. Mereka bilang, boikot ini adalah bentuk solidaritas atas konflik yang masih berlangsung di Gaza. Tapi di sisi lain, gak sedikit juga yang khawatir langkah kayak gini bakal merusak semangat fair play. Sepak bola selama ini dianggap sebagai tempat pemersatu, bukan ajang tarik-tarik kepentingan politik. FIFA sendiri sampai sekarang masih bungkam. Mereka pasti lagi mikir keras. Kalau mereka turutin Spanyol,
artinya mereka tunduk pada tekanan politik. Tapi kalau mereka biarin Israel main, risiko kehilangan salah satu tim elit dunia juga gede banget. Posisi FIFA bener-bener sulit. Buat penggemar bola, isu ini bikin dilema. Di satu sisi, mereka pengen lihat kompetisi yang adil. Semua tim yang lolos lewat jalur resmi bisa main. Tapi di sisi lain, absennya Spanyol jelas bikin turnamen kurang greget. Banyak yang bilang, ini bukan cuma soal sepak bola, tapi udah jadi pertarungan citra internasional. Kalau kita tarik ke belakang, sejarah boikot di olahraga dunia bukan hal baru. Tahun 1980, Olimpiade Moskow pernah diboikot lebih dari 60 negara karena invasi Soviet ke Afghanistan. Lalu Olimpiade Los Angeles 1984 juga dibalas boikot oleh negara Blok Timur. Efeknya apa? Banyak atlet kehilangan kesempatan emas, dan dunia olahraga tercoreng. Kasus Spanyol vs Israel ini bisa jadi ulangan sejarah, tapi di level sepak bola. Yang bikin makin panas, peluang Israel buat lolos itu nyata, bukan sekedar wacana. Jadi bayangin aja, kalau Israel sukses melangkah, drama boikot ini otomatis jadi isu utama jelang Piala Dunia 2026. Bahkan sebelum bola pertama digulirkan, suasana udah panas kayak final. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga spesial karena untuk pertama kalinya akan diikuti 48 tim, bukan 32 lagi. Lokasinya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Harusnya ini jadi pesta bola paling meriah sepanjang sejarah. Tapi kalau salah satu pengisinya malah absen karena boikot, kesan megah itu bisa luntur. Jadi apa langkah terbaik? Ada yang bilang FIFA harus tegas, jangan campur aduk politik dengan olahraga. Ada juga yang bilang FIFA gak bisa menutup mata, karena konflik dunia nyata punya dampak moral yang besar. Intinya, keputusan apapun pasti akan menuai pro dan kontra. Nah guys, itu tadi drama panas yang lagi bikin dunia sepak bola heboh. Spanyol ngancam boikot Piala Dunia 2026 kalau Israel beneran lolos, dan ini bisa bikin sejarah baru yang gak kalah kontroversial dari kasus-kasus sebelumnya. Pertanyaannya, apakah FIFA bakal berani ambil sikap tegas, atau justru diam demi jaga prinsip netral? Kita tunggu aja bareng-bareng gimana kelanjutan ceritanya. Jangan lupa, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kira-kira kamu dukung siapa dalam kasus ini? Dan jangan lupa juga subscribe biar kamu gak ketinggalan berita bola paling update setiap hari.